Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua, sedulur-sedulur semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di Mr. Biology Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing bersama teman-teman semua, saudara semua, yaitu mengenai vaksin COVID-19 yang berada di negara Jerman atau Jermani. Pada hari ini, beberapa jam lalu, atau tepatnya sebelum jam 12, saya mendapatkan vaksin yang ketiga atau yang biasa disebut dengan booster. Ini barusan masih kelihatan bekas suntikannya. Saya mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau booster ini di kota Offenbach, tepatnya kota yang berjarak sekitar 6-7 km atau 4 mil daripada kota Frankfurt. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa hampir di seluruh kota-kota di Jerman ini pada saat-saat ini mereka sedang menggalakkan yaitu vaksinasi dan juga melayani suntikan ketiga atau booster, karena pada saat ini di negara Jerman sedang tidak bagus pada situasi COVID ini, yaitu dengan ditemukannya atau angka-angka yang terinfeksi COVID sedang naik. Jadi saat ini pemerintah Jerman sedang gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi kepada warganya, dan bisa kita temukan hampir di setiap kota-kota di Jerman. Sedulur semua atau teman-teman semua bisa cek di Google di mana teman-teman semua berada. Kalau teman-teman semua ingin mendapatkan vaksin tersebut, dan perlu dicatat vaksin di negara ini gratis atau tidak berbayar, karena pada saat seperti ini dengan merebaknya angka COVID-19 yang sangat serius, sehingga pemerintah negara ini melakukan pengetatan maupun pengontrolan yang sangat serius juga kepada warganya ataupun orang-orang yang berada di negara ini. Bisa kita lihat bahwa hampir di setiap keramaian, di mal-mal ataupun di pasar malam, karena pada saat ini di bulan Desember ini yang seperti biasanya mereka membuka pasar malam untuk Natal. Jadi hampir bisa kita temukan setiap toko ataupun stand-stand, mereka selalu mengontrol pengunjung yang mau masuk. Jadi setiap pengunjung yang mau masuk ke sebuah toko, mereka harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin, atau minimum bisa menunjukkan sertifikat atau bukti tes seperti antigen, yang mereka juga sediakan tempat antigen tes bagi mereka yang tidak atau belum divaksin.
Jadi kita bisa temukan hampir di setiap sudut kota tersebut, yaitu tes untuk antigen yang hasilnya kita bisa lihat selama kurang lebih 15 menit. Jadi kalau kita mau memasuki toko ataupun pasar malam, kita harus membuktikan hasil tes tersebut yang negatif, baru dibolehkan masuk. Juga kita temukan banyak sekali tempat penjualan kopi atau tempat nongkrong yang biasanya sangat mudah untuk kita menikmati ataupun duduk di tempat tersebut. Pada saat ini kalau kita mau masuk ke tempat tersebut, kita harus ataupun mau menikmati kopi tersebut di tempat itu, kita harus menunjukkan bukti negatif daripada COVID. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai bukti negatif, siap-siap tidak boleh masuk ke toko. Jadi pada intinya saat ini negara Jerman sangat ketat sekali mengenai COVID-19 atau corona ini. Jadi teman-teman semua, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin membagikan informasi yang saya dapat, dan juga mungkin teman-teman bisa cari sendiri informasi yang berkenaan dengan COVID ini di Google atau di artikel-artikel lain. Jadi teman-teman semua, untuk mendapatkan vaksin di negara Jerman ini, kita bisa melakukan dengan cara atau mendaftar melalui online, ataupun kita juga bisa secara langsung datang ke tempat tersebut yang mengadakan vaksin massal. Contohnya seperti saya tadi di Offenbach ini, saya tidak perlu daftar secara online, jadi saya langsung mendatangi tempat pemberian vaksin tersebut. Dan teman-teman, apa saja yang perlu disiapkan untuk mendapatkan vaksin? Kalau saya vaksin ketiga atau booster ini, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan paspor, jelas yaitu paspor, terus alamat yang bisa diberitahukan kepada petugas, yaitu alamat di Jerman ini. Terus juga kartu asuransi, karena sangat penting sekali. Waktu pendaftaran mereka menanyakan Ausweis, atau karena kita bukan daripada penduduk negara Jerman ini, kita nggak punya KTP, jadi kita menunjukkan atau sebagai penggantinya kita bisa ngasih yaitu kartu asuransi. Dan kebetulan kartu asuransi saya kan dari Swiss, jadi tidak ada masalah. Terus sertifikat daripada vaksin sebelumnya, karena kebetulan saya sudah mempunyai 2 sertifikat, yaitu dari AstraZeneca. Dan sesuai ketentuan, seharusnya seseorang yang mempunyai vaksin 1 dan 2, ada ketentuannya, yaitu selama kurang lebih 5 atau 6 bulan daripada suntik yang kedua, vaksin kedua, baru bisa melakukan
vaksin ketiga atau booster ini. Jadi teman-teman yang belum memasuki 5 bulan atau 6 bulan lah dari suntik yang kedua, kebanyakan pasti ditolak. Kebetulan di Offenbach ini sangat dekat sekali dengan tempat kerjaan saya. Jadi saya sekitar jam 10 karena jadwal prakteknya memang mulai jam 10 pada hari ini, yaitu hari Rabu. Jadi jam bukanya jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi waktu kedatangan di gedung tersebut sudah ada seorang security yang mungkin hanya pada saat-saat COVID ini kita bisa menemui seorang security di negara ini, karena pada waktu-waktu sebelum COVID kita sangat atau susah sekali menemukan seorang security di negara ini. Jadi sekedar info, kita bisa melihat banyak security di negara Jerman ini pada waktu-waktu atau saat COVID yang sudah merebak ini. Terus kita akan diberikan nomor antrian untuk memasuki gedung, dan secara bergilir nanti kita akan diizinkan untuk memasuki gedung untuk melakukan pendaftaran. Terus waktu pendaftaran apa saja yang harus kita siapkan, yaitu pertama-tama tentu saja data diri kita, yaitu paspor, karena tentu saja kita tidak mempunyai KTP negara ini, jadi paspor harus kita atau wajib kita bawa. Terus kita siapkan alamat yang berada di Jerman. Jangan sekali-kali tidak memberikan alamat, karena ada kasus teman saya yang karena pekerjaannya di kapal dan tidak memberikan alamat di negara ini, jadi teman saya tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Jadi waktu awal harus teman-teman semua dengan percaya diri menunjukkan paspor dan alamat yang ada di Jerman. Dan juga jangan lupa kalau ada sertifikat daripada vaksin sebelumnya perlu juga dibawa, atau sesuatu yang bisa menunjukkan bukti bahwa kita sudah melakukan vaksinasi satu ataupun yang kedua. Jadi teman-teman semua, sesuai aturan yang berada di tempat tersebut, untuk vaksin booster kita bisa mendapatkan dengan ketentuan umur di atas umur 30 kita bisa mendapatkan Moderna ataupun Johnson, sebenarnya Johnson, cuman karena pada saat ini stok daripada Johnson tidak ada, jadi di atas umur 30 tahun kita akan bisa mendapatkan vaksinasi dari Moderna, dan di kurang dari 30 tahun akan mendapatkan vaksin daripada BioNTech. Habis selesai pendaftaran, nanti kita akan diberikan selembar kertas yang sudah kita tanda tangani dengan nomor antrian untuk mendapatkan suntikan. So, dari bilik penyuntikan tersebut kita akan diarahkan untuk ke tempat pengambilan sertifikat.
yang sudah disediakan di tempat tersebut. Jadi bagi teman-teman semua, prosesnya seperti itu sampai kita mulai daripada antrian ataupun pendaftaran dan juga sampai ke pemberian daripada sertifikat. Perlu diketahui teman-teman semua, kita bisa mengecek daripada sertifikat tersebut melalui aplikasi yang bisa kita download di aplikasi handphone kita. Tapi juga perlu diketahui bahwa banyak sekali aplikasi daripada COVID sertifikat ini. Jadi dari negara Jerman sendiri juga ada aplikasi yang untuk mengetahui validitas ataupun keaslian daripada vaksin yang kita lakukan. Jadi dari aplikasi tersebut kita bisa men-scan daripada barcode dan kita bisa mendapatkan keaslian daripada vaksin yang kita lakukan. Satu hal lagi teman-teman semua, perlu dicatat bahwa vaksin yang kita dapatkan dari Indonesia yaitu vaksin Sinovac, baik itu satu ataupun yang kedua, vaksin tersebut tidak atau dianggap tidak valid di negara Jerman ini. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac yang komplit 1-2, tidak berlaku di negara Jerman ini. Jadi mereka, teman-teman semua, harus melakukan vaksin dari vaksin yang ada di Jerman ini, seperti Pfizer, BioNTech, Moderna ataupun Johnson & Johnson, seperti itu. Jadi pada saat teman-teman semua melakukan vaksin di negara ini, yang teman-teman sebelumnya sudah melakukan kedua vaksin daripada Sinovac, di sertifikat tersebut nanti akan teman-teman bisa dapatkan vaksin Anda masih vaksin awal atau vaksin pertama. Jadi bagi teman-teman yang mau mendapatkan booster di Jerman ini, sangat susah kalau teman-teman semua yang sebelumnya memakai Sinovac yang sudah komplit. Jadi berbeda sekali dengan saya misalkan, karena saya 1 dan 2 vaksin tersebut AstraZeneca. Jadi yang suntik yang ketiga ini adalah booster yang dari BioNTech ini. Jadi saya sudah dapat booster. Jadi itu perlu dicatat juga kepada teman-teman semua sebelum Anda pergi ke tempat pemberian vaksin. So inilah teman-teman semua, ini adalah sertifikat daripada vaksinasi ketiga atau booster yang saya dapatkan di kota ini. Ini ada barcode-nya. Jadi berbeda dengan di tempat kita yang waktu itu kita sertifikat kita dikirim lewat SMS ataupun mungkin by email, terus kita mendownloadnya. Tetapi di sini setelah kita vaksinasi, kita bisa mendapatkan sertifikat secara langsung di tempat tersebut, ataupun juga bisa kita dapatkan di apotek dengan membawa bukti dari pemberian vaksin tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan sertifikat ini yang ada barcode-nya,
dan kita bisa membuka aplikasi yang aplikasi sertifikat COVID, dan kita scan pada aplikasi yang sesuai. Nanti kita akan mendapatkan detail daripada vaksin ataupun booster yang kita dapatkan pada hari itu juga. Jadi ini sangat valid sekali. Itulah teman-teman semua, sedulur semuanya, informasi dari saya. Saya berharap informasi yang saya bagikan ini bermanfaat atau berguna bagi teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya di Mr. B Lokoji channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mr. B Lokoji channel. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.